Alhamdulillah, waktu demi waktu berlalu dan tibalah saatnya menjelang terbenamnya matahari. Demi Allah, tidak satupun kekuatan manusia di muka bumi ini yang mampu menahan tenggelamnya matahari. Apabila tiba saatnya tenggelam, maka dia akan tenggelam dan tidak bisa ditunda lagi. Bisa dilihat di belakang kita, lambat laun. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan waktu untuk kepada kita merenungi dan mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, ketika telah tenggelam ini, gelaplah seluruh permukaan bumi. Waktu untuk beristirahat. Tetapi ingat lagi, ketika semakin gelap, semakin kelam malam, berarti tandanya sudah menjelang pagi. 2020 akan berlalu seiring dengan masuknya 2021. 2020 memang sangat gelap hidup kita, terbayang-bayang dan tertekan oleh pandemik COVID-19. Tapi percayalah, kasih sayang Allah, rahmat Allah selalu menyertai kita. Seperti janji Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Apabila di 2020 kita banyak tekanan hidup, maka insya Allah 2021 Allah akan merahmati kita. Selalu ada hikmah yang terbaik buat kita. Dan berhentilah bersangka buruk. Rasulullah SAW menginformasikan seluruh perkara umat saya baik. Apabila dia kena musibah, tertekan dalam hidupnya, lalu dia bersabar, sesungguhnya dia menjadi amal buat dia. Dan hadiahnya, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebaliknya, dalam hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, lalu dia bersyukur atas keceriaan dan kegembiraan itu, sesungguhnya kegembiraan itu akan menjadi kumpulan-kumpulan amal buat mereka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya saya Dasat Latif dari Tanah Kota Makassar mengucapkan selamat tahun baru 2021 dengan iringan doa. Semoga amal-amal yang telah lalu di 2020 Allah terima dan lipat gandakan, serta Allah ampuni segala khilaf dan dosa kita. Kemudian kita berharap dan berdoa di 2021 ini Allah muliakan hidup kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam martabat kemanusiaan, serta yang paling penting kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab dijelaskan, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, saudara-saudara sekalian, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia yakin sampai mati atas ucapan itu, maka pasti dia masuk surga. Bubarlah jamaah. Salah seorang sahabat, Abu Hurairah, senang mendengar berita ini. Lalu Abu Hurairah berlari-lari kencang menuju ke pasar. Beliau ingin menyampaikan berita gembira ini kepada khalayak umum yang ada di pasar. Dalam perjalanan ke pasar tersebut, Abu Hurairah ketemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, kalau bahasa di Makassar, Abu Hurairah, mau gimana, buru-buru sekali. Kayak ada penting sekali itu kamu sampaikan. Ya betul, Umar, apa gerangan? Abu Hurairah berkata, baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang bersahadat, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Ini saya mau umumkan di pasar. Umar bilang, tunggu dulu, betulkah Nabi bilang begitu? Jangan sampai kau karang-karang, Ji, kalau bahasa di Makassar ya. Apa betul Nabi sampaikan seperti itu? Saya tidak percaya, kata Umar. Lebih baik kita ke Nabi dulu. Lebih baik kita sama-sama ke Nabi. Saya mau betul-betul yakin apa betul Nabi ucapkan ini. Tindakan Umar ini yang ingin meyakinkan dan melakukan cek kepada sumber. Dalam ilmu jurnalistik disebut check and recheck. Mendatangi sumber berita, menanyakan kebenarannya. Umar dan Abu Hurairah menuju kepada Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, kata Umar, baru saja saya mendengar berita dari Abu Hurairah, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Apa betul seperti itu ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul tawa, saya bilang begitu. Ya Rasulullah, kenapa Umar? Masalahnya ini Abu Hurairah dia mengumumkan di pasar. Terus kenapa? Bahaya ya Rasul. Kalau ini diumumkan di pasar, saya khawatir dipahami salah oleh saudara-saudara kita. Biar tidak puasa, yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat, yang penting syahadat masuk surga. Biar berzina, judi, mabuk, syirik, 2 kalimat syahadat masuk surga. Saya khawatir salah paham saudara-saudara kita yang ada di pasar. Jangan diumumkan di pasar ya Rasul. Mendengar ini, Rasulullah kemudian tersenyum dan bersabda, betul tawah, betul sekali Abu Hurairah, jangan kau sampaikan berita seperti ini di pasar, karena nanti orang salah paham dan bisa digunakan secara tidak benar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kejadian ini sangat sederhana kisahnya, tapi sangat dalam untuk menjadi pelajaran buat kita, apalagi di masa era sosial media sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 2020 insya Allah akan berlalu dan akan masuk 2021. Republika tetap eksis sampai detik ini. Sebab kenapa? Karena bisa memelihara tujuan daripada sebuah media massa. Dalam media massa, tunggu dulu, lawak pite. Hah? Kah? Ya. 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 Sudah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, masa sekarang ini banyak orang berujung pada kecelakaan, baik kecelakaan di media maupun kecelakaan dan mudarat di negara. Apa maksudnya Ustadz? Dia enak saja menerima berita-berita hoax, berita-berita fitnah di media massa, di media sosial, di WhatsApp-nya, grup-grup WhatsApp-nya, di Facebook, tanpa dia cek and recheck, tanpa dia klarifikasi ke sumbernya, dia sebarkan. Ternyata berita yang disebarkan itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, mengandung berita bohong. Akhirnya orang yang terfitnah, dia lapor ke polisi, berujung pada pidana. Ini sebab apa? Karena tidak belajar dari kisah ini. Tidak semua berita harus disebarkan. Memang ada buktinya, memang ada kejadiannya, tapi belum tentu boleh disebarkan. Menurut kisah tadi, ada hal-hal berita, ada fakta-fakta yang harus kita tunda disebarkan. Jangan kau langsung sebarkan nih. Kenapa? Bisa jadi mengancam keselamatan jiwa, bisa jadi mengancam kerusuhan kita, bisa jadi mengancam kedamaian kita, bahkan memunculkan kerusuhan atau teror. Maka berita yang kita tahu itu, berita dan informasi yang kita tahu itu, meskipun benar kejadiannya, meskipun ada faktanya, tapi kita tidak sebarkan untuk apa? Demi kemaslahatan umat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, media massa sesungguhnya berdasarkan teori memiliki 4 fungsi. Jadi kalau kita punya media, ya media massa 4 fungsi yang tidak bisa hilang. 1, ada yang disebut fungsi informasi, menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Apa itu informasi? Pengetahuan baru tentang sesuatu hal. Saya ulang, banyak orang bicara informasi, tapi dia tidak tahu apa itu informasi. Informasi adalah pengetahuan baru tentang sesuatu. Ya, harus kita sebar, menyebarkan berita-berita, informasi penting kita sebarkan. Yang kedua, fungsi media massa adalah fungsi edukasi. Artinya apa? Berita-berita, informasi yang kita sebarkan harus mengandung unsur pendidikan atau edukasi. Jangan justru menyebarkan kebodohan atau berita-berita yang menghasut. Dan yang ketiga, fungsi media massa itu adalah fungsi hiburan. Artinya apa? Berita dan informasi harus ada unsur hiburannya, dengan catatan
hiburan jangan mengandung pornografi, apalagi merendahkan martabat perempuan. Dan yang keempat, fungsi media massa itu adalah koreksi atau kritik terhadap penguasa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu kantor berita, salah satu media massa yang eksis sampai detik ini adalah Harian Republika Hasanah Islam. Kenapa bisa eksis sampai detik ini? Karena menjalankan fungsi media yang 4 tadi. Saudara-saudara sekalian, apabila Anda menjalankan media, menghilangkan fungsi ini, hanya menyebarkan berita bohong, hoax dan lain sebagainya, maka lambat laun akan ditinggal oleh pembacanya atau penontonnya. Karenanya terus perjuangkan 4 fungsi media ini. Kadangkala ada sebuah media menghalalkan segala cara, menyebarkan berita bohong, kebencian, hiburannya mengandung pornografi. Kenapa? Mengejar rating dan pengiklan. Ingat, rezeki kita bagi umat Islam bukan rating dan pengiklan yang menentukannya semata, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa besar kuasa Allah dalam membagi-bagi rezeki. Antara cicak dengan nyamuk. Cicak makannya nyamuk, tidak masuk di akal. Nyamuk terbang, cicak hanya di dinding keliling-keliling. Tapi ingat lagu kita waktu kecil, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu cicak lompat ke nyamuk, patah-patah kasihan cicak. Ya, ini maha besar, maha kuasanya Allah dalam membagi-bagi rezeki. Saudara yang saya hormati, terutama pengelola media Republika, percaya bahwa rezeki itu bukan iklan dan rating semata yang membuka pintu rezeki kita, tapi ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya 2020 telah kita lewati. Insya Allah besok kita masuk 2021. Ingat, ketika pergantian waktu, Allah mengabadikan satu surah dalam Al-Quran yang anak kecil pun mengamalnya, anak kecil pun menghafalnya. Wal asr, demi masa. Sesungguhnya Allah menceritakan dalam ayat ini seluruh manusia merugi kecuali satu, beriman kepada Allah. Nah, ini mahasiswa saya kalau bicara beriman, saya beriman kepada Allah. Gampang mengaku beriman, bos. Tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Nah, saudara-saudara kenal Jokowi, ya? Kenal kan? Bapak Jokowi, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Itu masih saudara sama saya. Bapaknya Jokowi dengan bapak saya itu saudara. Ah, bingung toh? Itu mengaku. Tapi begitu dicek ke Pak Jokowi katanya saudaraku Dasat. Siapa Dasat? Tidak pernah saya dengar. Begitu juga iman. Mengaku beriman kepada Allah gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Di akhirat nanti, ya Allah saya beriman kepadamu. Allah katakan, mana tandanya? Kalau kau beriman, kenapa kau tidak pernah datang berjamaah? Kalau kau beriman, kenapa kau sebarkan berita bohong? Kalau kau beriman, kenapa kau tetanggamu kau biarkan lapar dan miskin? Nah itu, orang yang tidak berugi pergantian tahun ini, mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua, siapa? Mereka yang beramal soleh. Siapa amal soleh? Amal soleh itu tidak sekedar sholat. Amal soleh itu bukan sekedar Senin Kamis. Amal soleh itu bukan sekedar tahajud. Amal soleh itu segala kebaikan yang diniatkan lillahi ta'ala, itu amal soleh. Wartawan, apa tidak bisa beramal amal soleh? Besar ladang amalnya. Apa caranya? Menyebarkan berita-berita kemaslahatan umat. Menyebarkan yang memberitakan, mendekatkan diri kepada Allah. Bagi anggota DPR, apakah anggota DPR tidak bisa beramal soleh? Anggota DPR beramal soleh dengan cara apa? Mewakili rakyat dengan amanah yang dipegang kuat-kuat. Pejabat, menteri, presiden, wali kota, gubernur, apa tidak bisa beramal soleh? Ladang amalnya makin luas. Satu provinsi, satu kabupaten, bahkan presiden satu Republik Indonesia amal solehnya, ladang amalnya. Dengan cara apa? Jadilah pejabat yang betul-betul menegakkan keadilan dan menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Bagi dai, ya amal solehnya menyebarkan ilmu. Bagi adik-adik pelajar, amal solehnya apa? Menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang tidak merugi lagi, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. 2020 insya Allah berlalu.
2021 insya Allah kita akan temui besok. Nah, 2020 memang gelap. Orang bilang 2020 ini tidak ada enaknya. 1 tahun kita dikejar oleh si COVID-19, bagus betul namanya, tapi mencemaskan. Bagus kok namanya itu COVID-19, bagus betul namanya, tapi serem. Ya, kalau kita sudah meninggal gara-gara COVID, dibungkul, dikasih plastik, baru dibungkus-bungkus kayak kacang. Nauzubillah min dzalik. Ini COVID betul-betul menguras kita punya tenaga, mencemaskan kita tiap hari. Tapi ingat, teori pergantian waktu. Apabila malam semakin larut, itu berarti siang sudah akan tiba. Apabila 2020 semakin mencemaskan kita, berarti 2021 akan semakin terang. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. 2020 kita kubur dan kita memasuki 2021 dengan bersangka baik. Sangka baik tidak cukup, tapi harus beramal soleh. Amal solehnya kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama dalam tausiah ini, tapi waktu yang sangat terbatas. Akhirnya saya Dasat Latif dari Tanah Bugis Makassar menyampaikan selamat tahun baru 2021 dengan iringan doa. Semoga 2021 Allah mengangkat derajat kita, baik derajat pekerjaan, derajat keluarga kita, lebih-lebih derajat keimanan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum